Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kita kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan yang kita singkat dengan GLB. Benda yang dikatakan bergerak lurus beraturan apabila lintasan yang ditempuhnya berupa garis lurus dan kecepatannya setiap saat tetap. Karena kecepatannya di setiap saat tetap, berarti bisa kita katakan bahwa GLB itu kecepatannya konstan. Oke, kemudian kita akan mempelajari tentang grafik GLB jarak terhadap waktu. Pada sumbu Y kita perwakilkan sebagai jarak dalam satuan meter. Oke, kemudian pada sumbu X kita perwakilkan sebagai waktu dalam satuan sekon, dan di sini kita simbolkan dengan kecepatan dalam satuan meter per sekon. Di mana kecepatan ini membentuk sudut terhadap waktu sebesar alfa. Kemudian kalau kita buat garis bantu, berarti kita buat garis lurus di sini. Ini adalah perwakilan sebagai jarak. Jadi kita melihat di sini ada sebuah segitiga. Oke. Ingat dalam matematika bahwa tan alfa itu sama dengan depan sudut dibagi dengan samping sudut. Artinya berarti kalau di depan sudutnya ini adalah perwakilan sebagai jarak dan di sampingnya adalah perwakilan sebagai waktu. Artinya tan alfa itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu, atau kita buat tan alfa itu sama dengan x per t, di mana tannya itu adalah bidang miring, berarti dia adalah kecepatan. Berarti bisa kita ubah rumus kecepatan itu sama dengan P sama dengan x per t. Atau kalau kita ubah, berarti kita temukan x sama dengan P dikali t. Kemudian untuk membuktikan rumus X sama dengan Pi dikali T, bisa kita lihat pada grafik berikut ini. Di mana grafiknya adalah grafik GLB, kecepatan terhadap waktu. Pada sumbu Y, kita perwakilan sebagai kecepatan yang kita simbolkan dengan Pi. Kemudian, pada sumbu X, kita perwakilkan sebagai waktu dalam satuan sekon. Karena kecepatan dalam GLB itu tetap, berarti bisa kita buat garis lurus di sini. Artinya kalau kita lihatkan di sini, berarti kalau 1 sekon kecepatannya tetap, 2 sekon kecepatannya tetap, 3 sekon kecepatannya tetap, dan 4 sekon juga kecepatan tetap. Oke. Jadi kalau kita buat garis bantu di sini, sebenarnya dia membentuk bangun datar persegi panjang. Di dalam matematika, untuk mencari luas persegi panjang, itu sama dengan panjang dikali lebar. Jadi kalau di bawah kurva ini, seluruh di bawah kurva ini menunjukkan luas yang ditempuhnya. Artinya berarti luas persegi panjang itu adalah X, dan panjangnya kita buat Pi, dan lebarnya adalah T. Berarti terbukti bahwa rumus X itu sama dengan Pi dikali T. Kalau kita buat keterangan, berarti X-nya adalah jarak dalam satuan meter, kemudian Pi adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, dan T-nya adalah waktu tempuh dalam satuan sekon. Sekarang kita akan membahas contoh soal pertama. Suatu mobil bergerak menempuh jarak 200 km dengan kecepatan tetap 40 km per jam. Jika mobil tersebut berangkat pada pukul 10 WIB, maka pada pukul berapa mobil tersebut sampai di tempat tujuan? Oke, yang pertama kita cari di sini adalah waktu. Di mana rumus tadi GLB itu adalah X sama dengan Pi dikali T. Kalau kita mencari waktu, berarti bisa kita ubah rumusnya menjadi T sama dengan X per Pi. Jarak yang ditempuhnya adalah 200 km, kemudian kecepatannya adalah 40 km per jam. Berarti kalau kita masukkan nilainya, 20 km dibagi dengan 40 km per jam, itu sama dengan 5 jam. Karena berangkat tadi pada pukul 10 WIB, mobil akan sampai di tempat tujuan pada pukul 10 WIB ditambah dengan 5 jam. Artinya berarti 15.00 WIB atau jam 3 siang. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, di sini kita melihat soalnya seseorang mengendarai mobil dengan lintasan yang ditempuh sebagai fungsi waktu ditunjukkan seperti gambar berikut ini, di mana jarak dalam satuan kilometer dan waktu dalam satuan menit.
gambarnya seperti ini. Oke, jaraknya dalam satuan kilometer, ingat. Kemudian waktunya dalam satuan menit. Kemudian pertanyaannya, berapakah kecepatan mobil tersebut? Yang kedua, berapakah jarak yang ditempuh selama bergerak 30 menit dari keadaan diam? Nah, sekarang kita akan membahas untuk pertanyaan yang pertama, yaitu adalah berapakah kecepatan mobil tersebut. Nah, rumus kecepatan yang kita temukan tadi adalah V sama dengan X per T, di mana jaraknya 25 km ditempuhnya selama waktu 20 menit. Artinya berarti kita masukkan kecepatannya itu 25 km dibagi dengan 20 menit. Jadi kalau menit ini kita ubah ke dalam jam, berarti 20 menit itu sama dengan sepertiga jam. Artinya berarti 25 km dibagi sepertiga jam itu sama dengan 75 km per jam. Kemudian kita akan membahas untuk pertanyaan yang kedua, yaitu berapakah jarak yang ditempuh setelah bergerak selama 30 menit dari keadaan diam. Nah, kalau dia 20 menit tadi, jarak yang ditempuhnya adalah 25 km. Nah, sekarang pertanyaannya 30 menit dia akan menempuh jarak. Jadi rumus untuk menghitung jarak adalah X sama dengan Pi dikali T. Artinya tadi kita temukan untuk kecepatannya itu 75 km per jam. Karena ini adalah GLB, berarti kecepatannya tetap. Nah, kecepatan yang ini kita masukkan untuk rumus yang ini. Berarti 75 km per jam dikali dengan waktunya dalam soal 30 menit. Berarti dikali dengan 30 menit. Kalau 30 menit itu kita ubah ke dalam jam, berarti dia setengah jam atau 0,5 jam. Berarti 75 km per jam dikali dengan 0,5 jam sama dengan 37,5 km. Jarak yang ditempuhnya dalam waktu 30 menit adalah 37,5 km. Sekarang kita akan membahas untuk contoh soal selanjutnya. Nah, contohnya di sini kita bisa melihat grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau kita lihat keterangannya, berdasarkan grafik hubungan Pi terhadap T, jarak yang ditempuh benda selama 10 detik adalah, berarti yang ditanyanya selama 10 detik mulai dari sini, pergerakannya hingga ke sini dan ke sini. Berarti kita hitung, untuk menghitung jarak tadi, kita hitung luas di bawah kurva ini. Nah, jadi kalau kita bagi-bagi, sebenarnya dalam 0 sampai 3 skon, bentuk bangun datarnya itu adalah jajaran genjang. Kemudian pada waktu 3 sampai 7 skon, bentuk bangun datarnya ini adalah persegi panjang. Dan 7 sampai 10 skon, bentuk bangun datarnya ini adalah jajaran genjang. Sama seperti yang 0 sampai 3 skon. Nah, jadi di sini kita akan menghitung jarak untuk yang 0 sampai 3 skon. Pada waktu 0 sampai 3 detik, luas di bawah kurva menunjukkan bentuk jajaran genjang. Yang ini. Oke. Jadi kita hitung luasnya. Untuk menghitung luas jajaran genjang, berarti jumlah sisi yang sejajar dibagi 2 dikali dengan tinggi. Artinya berarti sisi yang sejajarnya di sini adalah 0 sampai 4 dan 3 di sini 0 sampai 8. Artinya berarti 4 ditambah dengan 8 dibagi 2 dikali tinggi. Berarti tingginya yang ini. Oke. 0 sampai 3 berarti tingginya adalah 3. Berarti bisa kita buat jumlah sisi yang sejajar tadi adalah 8. Oke, ditambah dengan 4. Oke, 8 ditambah 4 dibagi dengan 2 dikali dengan tinggi. Tingginya tadi adalah 3 di sini. Oke, berarti 8 ditambah 2 sama dengan 12, dibagi 2 sama dengan 6, dikali 3 sama dengan 18. Kemudian di sini kita akan menghitung untuk waktu 3 sampai 7 skon. Pada waktu 3 sampai 7 skon atau detik, luas di bawah kurva menunjukkan luas persegi panjang. Nah, berarti luas persegi panjang itu rumusnya panjang dikali lebar. Berarti panjangnya adalah yang ini, 8. Kemudian lebarnya adalah yang ini, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Berarti bisa kita buat 8 dikali 4 sama dengan 32.
Kemudian kita akan menghitung pada waktu 7-10 detik, berarti bangun datar yang ini. Bangun datar yang ini menunjukkan luas di bawah kurvanya bentuk jajaran genjang. Nah, jadi kita menghitung luas jajaran genjang, jumlah sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Berarti sisi yang sejajarnya di sini adalah yang pertama 12, oke. Kemudian yang kedua adalah 8. Berarti 12 ditambah 8 dibagi 2. 12 ditambah 8 dibagi 2 dikali dengan tingginya, berarti 10 dikurang 7, berarti 3. Kalau kita tambahkan 12 ditambah 8 berarti 20 dibagi 2, artinya 10 dikali dengan 3 berarti 30. Karena pertanyaannya berdasarkan grafik hubungan Pi terhadap T, jarak yang ditempuh benda selama 10 detik adalah titik-titik, berarti 0 sampai 10 detik. Artinya berarti kita jumlahkan totalnya semua. Berarti jarak yang ditempuh selama 0 sampai 10 detik adalah X total sama dengan 18 ditambah dengan 32 ditambah dengan 30. Hasilnya adalah 80 meter. Cukup sekianlah pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.